Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Zahra, NPM 180301-2003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian filologi Hadrat Al-Syeikh Kyai Haji Ilyas Penarip untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filologi. Manuskrip Hadrat Al-Syeikh Kyai Haji Ilyas Penarip. Manuskrip ini merupakan manuskrip yang disusun secara personal oleh Hadrat Al-Syeikh Kyai Haji Ilyas. Naskah ini tidak memiliki salinan yang tersimpan di perpustakaan ataupun museum, melainkan hanya disimpan sebagai milik perorangan dari warisan keluarga. Naskah ini dikaji menggunakan dua kajian filologi. Yang pertama yaitu kodikologi. Kodikologi berasal dari bahasa Latin codex yang berarti naskah. Kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk naskah atau manuskrip. Dalam suatu manuskrip terdapat dua hal yang dapat diteliti, yaitu naskah dan teks. Naskah merupakan benda konkret yang dapat dilihat dan dipegang, sedangkan teks adalah isi naskah yang bersifat abstrak. Hal-hal yang dipelajari dalam kodikologi antara lain umur naskah, tempat penulisan, bahan atau media, dan alat tulisnya. Ruang lingkup penelitian kodikologi terdiri dari identifikasi, bagian buku, tulisan, penjilidan, dan sejarah naskah. Yang pertama yaitu identifikasi, penyimpanan naskah. Naskah Hadrat Al-Syeikh Kyai Haji Ilyas Penarip ini disimpan oleh ahli waris yang bernama Kyai Haji Rof'i Ismail. Naskah ini terletak di lingkungan Penarip, tempatnya di Jalan Majapahit, Penarip Gang 2, Kecamatan Kranggam, Kabupaten Mojokerto. Judul naskah ini yaitu Hadrat Al-Syeikh Kyai Haji Ilyas Penarip. Naskah ini tidak dibubuhi nomor naskah karena manuskrip tersebut merupakan manuskrip milik pribadi. Bahasa naskah adalah menggunakan bahasa Arab. Tanggal penulisan pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Tempat penulisan Pesantren Tegal Sari. Penulis Kyai Haji Ilyas Penarip. Pemilik naskah Kyai Haji Rof'i Ismail di lingkungan Pondok Pesantren As-Sholihiyah Penarip Keranggan Mojokerto. Yang selanjutnya yaitu bagian buku. Manuskrip ini ditulis menggunakan bahan kertas Eropa. Terdapat cap kertas atau countermark aksara 5 dan 1. Warna tinta yaitu hitam dan merah. Tinta teks ayat berwarna hitam, sedangkan tinta merah digunakan untuk tulisan yang terletak pada iluminasi. Kondisi naskah. Kondisi manuskrip masih dapat dibaca dengan jelas, hanya beberapa halaman sudah banyak yang berlubang karena lapuk termakan usia. Beberapa halaman yang hilang dan sobek adalah surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 1 sampai 169, lembaran akhir surat Ad-Dukhan sobek setengah halaman ayat 43 sampai 59, pertengahan surat At-Tur ayat 15 sampai 49, lembaran akhir surat An-Najm ayat 45 sampai 52 sampai surat Al-Qamar ayat 27 hilang, dan beberapa halaman yang lain. Jumlah halaman yaitu 516 halaman, dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 170 sampai surat Al-Hadid juz 27. Jumlah baris per halaman yaitu 15 baris per halaman. Ukuran teks yaitu 23 dikali 13,5 cm, ukuran naskah 32,5 kali 20 cm, sampul depan atau belakang menggunakan kulit yang berwarna coklat tua dengan hiasan timbul membentuk pola bunga-bunga dan tumbuhan yang sudah mulai memudar. Tulisan. Aksara yang digunakan adalah hijaiyah, jenis huruf adalah aksara hijaiyah. Jumlah penulis yaitu 1. Rubrikasi, bagian margin halaman naskah dengan tulisan bertinta merah di dalam lingkaran untuk menunjukkan permulaan juz. Iluminasi yaitu
pada bagian awal, tengah, dan akhir Al-Quran, pada kepala-kepala surah, dan pada pias atau pinggir halaman untuk tanda juz, nisf, hizb, dan lain-lain. Kajian yang kedua yaitu tekstologi. Tekstologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Hal-hal yang dipelajari seluk-beluk teks antara lain meneliti penjelmaan dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran, pemahamannya serta gagasan yang hendak disampaikan oleh pengarang dalam bentuk cerita sebagai pembungkusnya. Manuskrip ini merupakan Al-Quran yang ditulis oleh Kiai Haji Ilyas Panarip. Manuskrip ini ditulis dengan tujuan untuk menyiarkan agama Islam dengan sanad keilmuan yang jelas. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci umat Islam yang tidak lekang oleh zaman dan merupakan pedoman dalam kehidupan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.